Sobat Usni, masih di 107,7 Usni Adika FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Apa kabar Sobat Usni semua? Balik lagi nih kalian dengerin suara gue, Rani Cahyani Gusti, mahasiswa Universitas Negara Indonesia, yang sekarang gue di semester 6. Jadi tahun depan gue mau lulus wisuda. Amin. Nah, di sini gue nggak sendirian karena di sini gue bareng sama bisa dibilang mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga bukan Mas? Insya Allah mahasiswa. Insya Allah mahasiswa. Oke, namanya siapa? Perkenalan diri dulu dong. Kenalin, nama gue Rian Afriansa, gue mahasiswa semester 4 jurusan manajemen. Oh, semester 4 ya? Iya betul. Oke, jurusan manajemen. Oke Rian, sekarang gue mau nanya nih, aktivitas lu tuh sekarang ngapain aja sih? Aktivitas gue ya, karena lagi pandemik gue WFA sambil kuliah kan juga online ya. Kayak gitu-gitu aja sih. Oh, lu kerja ya? Iya, gue kerja sambil kuliah. Ngomong-ngomong, sekarang lu puasa nggak? Insya Allah gue puasa dan belum jebol sama sekali. Padahal alhamdulillah. Warteg tuh kata gue. Nah, nanti aja lah kalau udah seminggu baru kita ke warteg, oke? Di sini rame ya guys. Nah, jadi gini loh ya, gue sekarang di sini mau ngebahas tentang quarter life crisis. Jadi di sini gue pengen ngejelasin dulu nih. Jadi quarter life crisis ini atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung dan galau akan ketidakpastian di kehidupannya di masa mendatang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Quarter life crisis biasanya dimulai bila ada masalah orang dewasa. Udah dewasa belum? Insya Allah gue udah dewasa. Insya Allah mulu. Jawabannya insya Allah mulu nih. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah orang dewasa yang muncul pertama kalinya pada hidup seorang dewasa muda, ada beberapa kondisi yang sering memicu terjadinya quarter life crisis. Diantaranya yaitu kayak ngalamin masalah pekerjaan atau finansial, terus kayak merencanakan karir dan masa depan, menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya, terus ada menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya, terus ada juga mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama, terus melihat teman sebaya yang sudah mencapai impiannya terlebih dahulu. Kayak misalkan ada nggak temen lu yang udah nikah duluan di udah umur banyak ya? Sama sih gue juga, makanya gue kapan nikah ini. Terus ada lagi membuat keputusan pribadi atau profesional yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini ya Yan ya, gue pengen nanya nih sama lo. Kayak ya yang pertama-tama nih ya, apa sih yang terlintas di kepala lo? Apa yang terlintas di pikiran lo nih kalau misalkan lo ngedengar istilah quarter life crisis? Quarter life crisis ya, yang ada di bayangan gue nih ya tentang quarter life crisis itu, dia kan menggambarkan sebuah kehidupan, periode dalam sebuah kehidupan ya. Betul. Yang membuat kita tuh sering ngerasa ragu gitu loh, cemas sama bingung dengan tujuan hidup kita gitu kan. Biasanya sih kondisi kayak gini tuh ngebuat kita sadar bahwa ada suatu hal yang kita tuh harus rubah gitu loh, nggak boleh jangan stuck di sini terus gitu. Tapi kita tuh bingung gitu loh, kayak bingung gimana sih cara mulainya gitu kan. Terus keadaan yang kayak gini tuh yang sering banget ngebuat kita tuh jadi merasa suka kesepian. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Okay. Yang penting ada kesadaran ya. Terus ada lagi nggak yang lo tahu? Quarter life crisis itu kan ditandain ya ketika kita sudah melakukan sebuah kerja keras gitu kan. Tapi kita tuh masih suka merasa kecewa dengan diri kita sendiri. Misalkan kayak nih lo nih atau gue gitu kan, kita tuh udah punya pekerjaan yang sesuai dengan impian gitu kan, kayak kerja di kantor yang udah cukup bagus, gaji sudah memenuhi standar, lalu kehidupan lo pribadi juga tetap berjalan lancar gitu kan. Namun dibalik itu semua, kita tuh suka sendirian gitu kan. Sebagai generasi yang terpapar media sosial, kita akan menggunakan waktu luang untuk melihat timeline media sosial kan. Benar. Melihat kehidupan teman-teman yang ujung-ujungnya bisa membuat kita membandingkan kehidupan kita sendiri dengan mereka. Dan kadang itu yang merasa kita, perasaan kita tuh kecewa gitu kan. Kadang suka, apa sih gue tuh udah hidup enak gitu, tapi saat kita melihat sosial media, kita ngelihat kehidupan yang lebih enak tuh, kita tuh kayak
merasa kurang gitu, dan itu yang bikin kecewa buat diri sendiri. Bisa dibilang iri gak? Bisa iri bisa bilang bos. Iri bilang bos. Bener banget sih itu. Nah, oke, itu aja nih yang lo tau ya. Sebenarnya benar sih, ya hampir sama apa yang tadi gue jelasin. Karena yang tadi gue jelasin itu sebenarnya gue baca, Nah terus kalau soal pengalaman pribadi nih Yan ya, ada nggak sih pernah nggak lu ngalamin pengalaman pribadi tentang fenomena quarter life crisis ini? Quarter life crisis itu kan di umur 20-30 tahun ya. Benar-benar. Di umur gue yang sekarang mau beranjak 24 tahun. Pastilah gue ngerasain quarter life crisis. Pasti pernah ya? Pasti pernah. Contohnya apa tuh? Contohnya ya saat ini aja, kayak seharusnya gue tuh udah lulus kuliah. Gue lihat teman-teman gue tuh udah pada sarjana, udah pada wisuda gitu kan. Mereka udah pada punya usaha. Tapi gue tuh baru mulai gitu loh. Kayak gue telat banget gitu. Oh iya, lu 24 ya? Lu 24 ya? Berarti memang ya emang telat sekitar, lu tuh harus seumuran gue dan harusnya udah, kita tuh udah wisuda setahun yang lalu ya? Iya, harusnya udah di wisuda. Iya, temen gue juga udah pada wisuda gitu. Iya bener sih, bener-bener gue juga ngalamin sih pasti kayak gitu. Nah kalau misalkan dalam hal karir atau finansial, ada nggak lu pernah ngalamin krisis? Karir sama finansial ya. Kalau karir sama finansial itu kan bisa berkesinambungan kan ya. Kita mendapatkan finansial dari sebuah karir gitu. Kalau menurut gue pribadi gitu. Itu ada sih, gue ngalamin dari karir juga ada, dari finansial juga ada, apalagi ini lagi pandemi kan. Benar. Ngaruh banget ya pandemi itu. Ngaruh banget semuanya. Sekarang lu kerja tuh online? Gue kerja di rumah WFA. Oh gitu. Nah itu ngaruh nggak sama kayak gaji lo kayak gitu-gitu? Kalau untuk ngaruh ke gaji sih enggak ya, karena kerjaan gue juga fleksibel banget gitu kan. Terus apa kayak ya udah nggak ada pengurangan karyawan atau apapun, yang ngaruhnya itu sampingan sih. Biasanya gue kalau lagi offline, gue kerja di kantor gitu kan, itu ada aja sesuatu yang bisa gue lakuin dan menghasilkan uang gitu kan. Tapi pas gue kerja di rumah ya udah kerjaan pokok aja yang gue kerjain gitu. Oh iya benar, karena online itu biasanya lebih banyak, sama lah kayak kuliah gitu kan, kayak yang lebih banyak tugasnya. Terus kayak nah kalau misalnya kerja, kebetulan kantor gue sekarang nih gue nggak online, gue offline tetap. Nah kalau misalkan yang online itu katanya sampai malam pun dikerjain karena ya gitu kan. Iya, karena kayak biasanya lo kan kalau lo kerja di kantor mungkin 12 jam ya, sesuai jam kerja gitu, 12 jam gitu kan, sesuai. Tapi karena mungkin bos bilang udahlah nih WFH di rumah, jadi udah lo kerjain karena santai pun gas, di rumah, ya udah gaskan aja lah sampai lo sakit gitu segala macam. Aduh. Nah berarti tapi ada nggak lo kepikiran kayak temen lo nih, banyak yang di umuran lo tuh kayak banyak yang udah sukses buka usaha, bahkan dia udah yang apa sih ngasilin duit sendiri tuh ya, yang udah banyak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, teman gue ada kok yang buka usaha. Ada yang udah buka usaha. Oke. Nah itu kan di hal karir sama finansial. Nah kalau misalkan relationship, di hubungan ya, hubungan percintaan, apapun sih, enggak kayak sahabat gitu segala macam juga relationship kan. Menyambungkan dengan life quarter krisisnya itu ada sih. Quarter life krisisnya ada sih di relationship, entah di percintaan atau di pertemanan ada. Itu salah satunya gue pernah gagal dalam suatu hubungan gitu kan, karena gue merasa kayak gue tuh belum bisa ngasih apa-apa loh ke dia gitu loh. Akhirnya dia mencari sosok yang bisa buat ngasih dia sesuatu, kayak misalkan apa yang dia mau dia bisa kasih dan gue enggak, kayak gitu. Tapi terus pernah nggak lu nemu cewek yang udah sih lo kapan mau nikahin gue? Oh itu gue sering banget. Oh sering banget, fuckboy berarti lo? Bukan sering, nggak fuckboy sih. Setiap gue setiap gue menjalin hubungan dengan seorang perempuan, pasti ya siapa sih nggak mau nikah gitu loh. Iya sih benar. Dan rata-rata mereka udah nggak usah lama-lama pacaran, yuk nikahin gue aja kayak gitu. Iya, gue pengen lu serius gitu kan. Okay. Tapi ada yang lu udah kayak sampai proses ke kayak tunangan gitu-gitu, udah pernah belum? Maksudnya gue nya mau tunangin dia atau iya, tunangan.
Gue waktu itu udah pernah berencana buat, gue udah ada target nih ya, hidup gue mau kemana gitu kan, gue mau jalan kemana, gue udah ada satu tujuan, gue mau buat ngeseriusin dia gitu kan. Nah, sembari nyicil lah dikit-dikit gitu kan. Benar. Tapi dianya nggak sabar gitu karena belum melihat usaha gue kayak gimana, jadi udahan aja kayak gitu. Jangan sedih mas, nanti batal puasanya. Itu dia Nah kalau misalkan sesuai realita yang lo jalanin saat ini, itu udah sesuai sama passion lo belum sih? Kayak berarti lo belum selesai ngalamin quarter life crisis ini ya? Kalau dibilang selesai, belum selesai. Belum selesai ya, berarti masih ada yang perlu lo jalani, masih ada yang perlu yang impian lo tuh harus lo capai gitu ya. Semoga tercapai lah ya Naya. Nah, gimana cara lo nih nanti ke depannya buat nemuin titik balik dari quarter life crisis yang pernah lo alamin sekarang, yang lagi lo alamin sekarang? Nemuin titik balik ya. Kalau menurut gue nemuin titik baliknya, gue nikmatin aja, syukurin aja apa yang lagi gue jalanin sekarang. Syukuri apa yang ada. Tapi suara gue kayaknya false banget. Iya, ntar juga pecah nih speaker gue. Lanjut. Gue syukurin apa yang ada, gue nikmatin, gue berdoa sama yang Maha Kuasa. Intinya tetaplah doa kalau gue bisa ngelewatin ini semua, dan gue anggap sini suatu cobaan ya. Jadi ya semoga dari lu ngelihat teman-teman lu yang udah berhasil, lu yang lihat teman lu udah pada nikah, lu ngelihat teman lu yang udah pada sukses kayak gitu, jadi motivasi lah ya. Ya itu gue jadiin pelajaran, suatu motivasi untuk gue lebih giat lagi. Dia aja bisa, kenapa gue enggak? Bener. Tapi emang karena belum rezekinya aja gitu. Betul. Oke, jadi sekarang gue pengen tahu nih pesan-pesan lu buat orang-orang yang sama-sama nih lagi ngalamin quarter life crisis yang kayak lo jalanin sekarang. Pesan itu apa? Buat kalian nih semua yang lagi ngalamin. Hai guys, gitu. Ulang ya, kita ulang. Hai guys. Buat kalian semua nih yang lagi ngalamin masalah quarter life crisis sama yang kayak gue rasain. Yuk kita berjuang bareng-bareng. Ayo. Yuk kita hadapin bareng-bareng. Mantap. Karena kita juga masih muda gitu kan. Jangan kalah jiwa muda lo. Terus jangan terlalu banyak insecure, tapi lo harus lebih banyak bersyukur. Ubah insecure jadi bersyukur. Bersyukur. Lo yakin lo punya suatu kelebihan, lo harus ubah mindset lo. Lo jangan terlalu banyak bingung, tapi lo harus cari banyak jalan. Lo jangan terlalu banyak diem, tapi lo harus cari banyak usaha. Tapi lo tetap juga harus tawakal, karena kalau cuma lo diem doang itu nggak bakal bisa jadi sesuatu sih. Betul banget guys. Jadi ya dengerin lah ya kata-kata Mas Rian ini ada benernya pasti. Emang bener sih. Walaupun orangnya nggak bener ya. Insya Allah nggak bener. Oke, sekarang gue tuh sebenarnya pengen banget ngomong sama lo tuh masih lama, masih banyak lah yang harus kita omongin gitu ya. Cuman suatu saat nanti gue bakal ngobrol lagi sama Rian di obrolan-obrolan lain, kayak misalkan ya percintaan, karir atau segala macam yang semoga aja nanti gue ketemu Rian lagi nih, dia udah selesai ngalamin amin. crisis ini. Dan nanti setelah gue ketemu sama Karani ini dan gue udah nyelesain ngelewatin quarter life crisis, gue bakal ngasih tahu tips gimana caranya. Mantap, itu yang kita tunggu guys. Oke, yaudah gitu aja ya Rian ya. Oke, thank you Rian. Thank you Karani udah diundang ke podcastnya hari ini. Oke, sama-sama. Oke guys, gitu aja dari gue. Semoga kalian dapat hikmahnya, dapat pesan-pesannya. Batukan gue. Semoga kalian dapat hikmahnya, pesan-pesannya dari apa yang kita rasain sekarang, apa yang tadi dirasain sama Rian segala macam. Semoga kalian tetap kuat dalam menjalani quarter life crisis, ataupun kalian yang udah selesai ngalamin quarter life crisis ini banyak-banyak bersyukur pokoknya. Jadi segitu aja dari gue. Kembali lagi nanti ke sesi berikutnya di 107,7 USNIA di KFM. Mengukir prestasi dengan kreasi. Bye bye.